Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Regil Alfari dari kelas MI 4C. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan aplikasi yang saya buat dan demonstrasi aplikasinya. Nah, aplikasi apa sih yang saya buat? Nah, aplikasi yang saya buat adalah aplikasi pelacak lamaran kerja yang saya beri nama JobTrack. Nah, lalu apa latar belakang saya membuat aplikasi ini? Nah, yaitu karena pencari kerja sulit melacak lamaran pekerjaan yang tersebar. Nah, sementara perusahaan juga sulit nih untuk menyaring untuk menyaring para pelamar secara manual. Nah, jadi saya membuat aplikasi JobTrack ini sebagai solusi terintegrasi untuk kedua belah pihak. Lalu tujuan aplikasi ini apa sih sebenarnya? Nah, JobTrack ini bertujuan untuk menyatukan pelacak lamaran, dokumen, komunikasi, dan analitik dalam satu platform. Nah, gitu. Nah, untuk siapa? Untuk mencari kerja, untuk perusahaan, dan juga untuk admin. Aplikasi ini juga ada beberapa fitur, yaitu dashboard status, dan juga penyaring lamaran, serta ekspor data. Gimana aplikasinya? Mari kita lihat. Nah, inilah tampilan awal aplikasi, yaitu dengan landing page, yang mana kita di sini ada footernya, ada karuselnya, dengan tulisan tempat karir impianmu. JobTrack membantu Anda melacak lamaran pekerjaan dengan mudah dan profesional, bergabung dengan ribuan pencari kejaran yang lain. Lalu ada model yang menunjukkan status lowongan aktif ada berapa, pengguna yang terdaftar, dan perusahaan. Lalu di bawah, kita scroll ke bawah lagi, ada beberapa lowongan yang telah tersedia. Ya, kalau kita lihat lowongan, nah kita akan lompat ke halaman mencari lowongan, yaitu di sini sudah ada tersedia 4 lowongan. Baik, kita kembali lagi ke beranda. Lalu misalnya kita pencet fitur di sini, nah akan lompat ke sini, yaitu ada fitur unggulan yang tersedia di aplikasi ini, yaitu mencari lowongan, lacak lamaran, notifikasi cerdas, analitik personal, pesan terintegrasi, serta manajemen dokumen. Dan juga ada footernya di sini. Lalu bagaimana kalau kita mencet daftar gratis di sini? Nah, kita akan dipindah langsung ke halaman daftar akun. Untuk kali ini saya tidak akan membuat akun karena sudah ada beberapa akun yang saya siapkan. Lalu bagaimana kalau kita sudah memiliki akun? Kita akan pencet login sekarang. Nah, di sini adalah login sekarang. Baik, langsung saja akan saya demonstrasikan bagaimana si perusahaan membuat lowongan pekerjaan. Baik, coba kita akan masuk ke akun perusahaan terlebih dahulu. Nah, ini adalah dashboard untuk si perusahaan, dimana dia dapat melihat siapa saja yang melamar di lowongannya. Ada 3 pelamar di sini, kita bisa lihat. Lalu kita juga bisa memposting lowongan apa yang ingin kita buat. Misal kita akan membuat backend developer. Ya gitu. Nah, lalu kita buat tipe kerjaan apa? Kontrak. Misalnya, lalu bidang pengalaman senior 5 tahun, terus di kerjaan kita buat aja salah gitu. Tapi ini sesuai aja. Dan juga di bawah ini ada persyaratan, yang mana bisa coba kita buat persyaratan. Dan juga lokasi dan gaji kita yang meletakkannya di mana. Misal kita letakkan di Pontianak, lalu tipe lokasinya remote, minimal gajinya berapa, misal 6 juta gitu, maksimal gajinya 8 juta. Lalu informasi tambahan kayak batas waktunya kapan gitu, 30 Mei. Lalu posting lowongan, dan ada lowongan berhasil diposting. Coba kita lihat di dashboard. Ini ada beberapa lowongan yang aktif, yaitu backend dev. Nah, coba kita lihat sebagai akun pelamar. Baik, ini adalah dashboard untuk pelamar, yaitu kita bisa mencari lowongan dan juga lihat lamaran, yang mana ketika lamaran saat kita mengajukan lamaran, kita bisa melihat apakah lamaran kita sedang diproses atau ditinjau. Lalu di bawah sini ada rekomendasi lowongan, yang mana kita bisa melihat tadi ada postingan lamaran terbaru yang sudah kita buat, yaitu backend dev. Nah, ada penjelasannya, backend ada judulnya, backend developer dari perusahaan apa, bentuk kontrak, remote, Pontianak, lalu senior. Coba kita lamar di sini. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu RD, saya ingin melamar di perusahaan ini. Oke, coba kita kirim lamaran. Nah, sudah berubah
statusnya, yaitu Anda sudah melamar di posisi ini. Coba kita lihat kembali di, baik, kita lihat. Nah, ini ada nih, kita lihat pelamarnya dulu. Nah, ada satu pelamar sini. Lalu kita bisa mengubah, kita melihat surat lamarannya. Kita juga bisa update status. Coba kita ubah menjadi ditinjau. Kembali lagi ke akun pelamar. Kita lihat, nah sudah berubah, yaitu ditinjau. Kita lihat lebih pastinya lagi yang mana sudah ditinjau. Nah, backend dev tadi sudah ditinjau. Dan juga ada satu aktor lagi namanya adalah yaitu admin. Nah, si admin ini adalah dashboard admin. Si admin ini bisa melihat siapa saja pengguna yang terdaftar, lowongan apa saja yang dibuka, dan juga manajemen pengguna. Lalu ada melihat lowongan apa saja yang sedang aktif dan juga laporan dari adminnya. Sini ada tadi kontrak, baru waktu, penuh waktu, lalu ada top perusahaan yang bisa dilihat. Di manajemen user ini kita bisa melihat detail dari penggunanya, lalu mengaktifkan si pengguna. Nah, bisa kembali lagi, lalu juga bisa menghapus pengguna. Yep, sudah tidak ada. Lalu kita juga bisa mencari, coba kita ketik dulu Ranggil. Nah, pasti muncul. Lalu di sini ada namanya reset password. Kenapa saya membuat reset password ini? Karena saya menganggap password itu adalah sebuah privasi untuk si pengguna. Jadi saya tidak bisa melihat passwordnya, bahkan di database saya membuatnya menjadi bentuk hash. Nah, jadi karena tidak bisa, jadi saya di sini menggunakan fitur reset password. Misal dari si perusahaan, misal perusahaan lupa passwordnya nih. Jadi dengan reset password ini kita bisa bisa reset password dan memberikan password sementara untuk si perusahaan. Kita coba. Nah, ini adalah password sementara yang diberikan oleh perusahaan. Jadi si user yang lupa password tadi tinggal menggunakan password sementara ini, kemudian bisa mengubah passwordnya kembali. Coba kita masuk lagi. Nah, saya mencoba masukkan password lama nih. Nggak bisa. Oke, coba kita password baru tadi. Dan ya, berhasil. Lalu kan tadi ini pakai password sementara nih. Gimana sih ngubahnya? Nah, di sini. Ini ada menu pengaturan namanya. Ya, menu pengaturan. Sorry. Oke. Coba kita paste password lamanya, lalu kita ubah password baru jadi 654321. Kita ulangi lagi 654321. Ubah password. Dan yap, password berhasil diubah. Coba kita logout. Kita ubah jadi 654321 dan berhasil. Oke, di laporan ini kita bisa mengekspor laporan, yaitu ekspor laporan pengguna, lowongan, dan lamaran. Coba kita ekspor semuanya. Oke. User. Dan yap, ini adalah bentuk Excelnya dari laporan pengguna. Coba kita lihat lagi untuk yap, ini lowongan yang sudah dibuka ada 4 tadi. Dan coba kita lihat. Nah, ini ya siapa saja yang melamar di aplikasi tadi. Lalu saya akan menjelaskan tentang metode yang saya buat sendiri. Nah, ini metodenya yaitu review application, yang mana tadi mengubah status tadi, yang mana metode ini digunakan untuk berusaha menandai bahwa lamaran sedang diproses atau ditinjau. Untuk parameternya ada ID dan juga catatan.
Lalu untuk prosesnya yaitu dari update lamaran, yang mana ini kita mengubah data di tabel lamaran. Kemudian status sama dengan ditinjau, ya ini artinya mengubah status menjadi sedang ditinjau. Lalu catatan sama dengan titik 2 catatan, ya ini kita mengartinya menyimpan catatan dari perusahaan. Kemudian ada juga namanya ditinjau underscore pada sama dengan now, yang mana ini artinya catatan waktu sekarang sebagai waktu peninjauan, lalu diperbarui pada sama dengan now. Nah, ya ini artinya catatan waktu terakhir diubah. Lalu where ID, ini untuk meninjau ID tertentu. Jadi begitu. Baik, mungkin segini aja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.